Kita hari ini akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 11 ya, tulah yang ke-9. Kita bersyukur Tuhan pimpin di dalam Bible studi kita sampai saat ini. Saudara, kita akan coba mengingat kembali peristiwa bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan orang-orang Israel yang sudah di dalam perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Saudara, kita mengetahui ya, bahwa orang Israel bagaimana memasuki Mesir pada zaman Yusuf. Yakub membawa keluarganya sekitar 70 orang. Lalu kita melihat setelah 400 tahun itu meningkat ya, menjadi sekitar 2 juta. Disebutkan ada 600.000 laki-laki. Itu laki-laki saja ya. Belum lagi ibu-ibu dan anak-anak. Jadi diperkirakan sekitar 2 juta orang. Sehingga di dalam progres 400 tahun itu ada peningkatan kurang lebih setiap tahun itu ada meningkat 6% populasi daripada orang Israel. Dan kita mengetahui saudara selama 400 tahun itu orang Israel tinggal di Mesir. Pada awalnya kita melihat karena Yusuf sebagai penguasa di Mesir dan orang Israel mendapat fasilitas dari Firaun pada zaman itu, yaitu tinggal di Goshen, maka pasti mereka itu menikmati kehidupan yang berlimpah, kehidupan yang nyaman. Tapi saudara, kita mengetahui selama 400 tahun bagaimana mereka hidup. Alkitab tidak banyak memberikan informasi. Tapi suatu saat di mana kita mengetahui ada raja yang tidak mengenal lagi siapa itu Yusuf. Lalu kita melihat terjadilah penganiayaan atau perbudakan di antara orang-orang Israel yang ada di Mesir. Dan saya percaya saudara pada waktu itu juga kebudayaan Mesir yang begitu besar. Dan orang Israel yang ada tinggal di Mesir, saudara, kita mengetahui bahwa Mesir pusat kebudayaan dan pusat penyembahan berhala. Ya. Pasti pengaruh budaya Mesir itu juga mempengaruhi akan kehidupan orang-orang Israel. Seberapa jauh mempengaruhi, kita tidak dapat informasi yang memadai. Ya. Tapi kalau kita melihat saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang Israel itu satu waktu mereka sudah menikmati kehidupan di Mesir dan mungkin sudah mulai lupa mengenai identitas dirinya sebagai umat Tuhan. Sehingga pada saatnya kita melihat Allah mengizinkan terjadinya perbudakan di Mesir. Waktu orang Israel bertambah banyak, orang Mesir merasa terancam. Lalu terjadilah pembunuhan untuk anak-anak. Ya, sehingga di dalam arkeologi diketemukan begitu banyak tulang-tulang yang ditemukan bayi-bayi yang meninggal, ya, diketemukan di situ. Dan sejak saat itu ada penurunan di dalam populasi daripada orang-orang Israel juga. Walaupun Alkitab juga menjelaskan mereka bertambah banyak, ya, tetapi kita melihat ada suatu hambatan di dalam mereka berkembang. Banyak anak yang meninggal dan itu suatu tragedi yang luar biasa sekali. Kekejaman orang-orang Mesir yang tidak mengenal Tuhan atau sudah melupakan Allah yang berkarya dalam sejarah lewat Yusuf, saudara, itu makin merajalela. Bahkan kita melihat saudara, walaupun Allah telah berulang-ulang kali melakukan mujizat-mujizat, saudara, kita melihat bahwa Firaun dan orang-orangnya tetap mengkeraskan hati, tidak mau
membiarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ini menjadi sesuatu hal yang kita bisa lihat di dalam kitab suci. Tuhan sudah memberikan tulah. Bahkan sampai tulah ke-10 pun, ya, kita melihat Firaun dan orang-orangnya itu masih tidak bisa terima. Bahkan setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetap dikejar sampai ke Laut Merah. Berarti saudara, mereka betul-betul sudah memiliki suatu kekerasan hati bagian rupa, yang mereka sudah menetapkan hati tidak mau mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita melihat saudara, akhirnya kita melihat Allah yang berdaulat itu untuk satu waktu sepertinya mengizinkan Firaun dan orang-orangnya itu menunjukkan kekuatannya. Tapi kita melihat kekuatan Mesir dan orang-orangnya di dalam kontrol, di dalam kendali Tuhan. Allah berdaulat, dan akhirnya kita melihat orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir setelah Allah berintervensi langsung. Saudara, kita melihat berapa minggu lalu saya katakan bahwa kita melihat Allah bekerja di dalam sejarah. Melalui sejarah itu ada pondasi kita boleh mengenal kebenaran Allah, mengenal karakter Allah itu bagaimana. Ya. Saudara, kebenaran Alkitab dibangun daripada historical fact, fakta-fakta sejarah. Nah, khususnya peristiwa yang ada di Mesir itu bukan dongeng, bukan mitos, tapi betul-betul menunjukkan Allah itu berkarya di dalam kehidupan sejarah manusia. Di dalam alam yang akan campur tangannya, kita memahami saudara bahwa pertama kali Allah menyatakan mujizatnya atau tulah-tulah ini untuk menyatakan, mengkonfirmasikan bahwa Allah Yahweh lebih besar daripada ilah-ilah yang ada di Mesir. Dan sekaligus menyatakan Allah itu berkuasa atas ilah-ilah, dan juga menaklukkan kekuasaan Mesir. Menunjukkan Allah itu Allah yang hidup, yang mengontrol di dalam sejarah manusia. Sekaligus Allah menyatakan kepada orang Israel yang mungkin selama ini, selama 400 tahun Allah tidak berfirman, Allah tidak menyatakan diri kepada orang Israel. Allah sekaligus menyatakan, akulah Allah yang hidup, Allah yang berkarya dalam sejarah. Nah, kita melihat melalui peristiwa ini, orang Israel yang ada di Mesir dibukakan bahwa Allah yang menyatakan diri Allah yang hidup, yang ingin membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat lagi tulah yang ke-9 dan ke-10. Bagaimana Allah menyatakan diri. Khususnya kita melihat bagaimana penyataan Allah selama beberapa kali ini bukannya berdampak kepada orang Mesir, orang Israel, tapi juga mempengaruhi di dalam spiritualitas daripada Musa. Musa yang pertama kali merasa inferior, merasa takut, merasa ragu-ragu, lewat peristiwa, demi peristiwa tulah itu, iman daripada Musa itu mulai bertumbuh, makin kuat dan makin berani, makin confident melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, setelah kita lewat setahun, kita belajar firman Tuhan atau kita sebagai anak Tuhan, apakah kita ini semakin mengenal Tuhan? Bukannya mengenal secara teoritis, tapi Allah berkenan menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara di dalam hidup ini boleh makin berserah, makin yakin kehadiran Tuhan. Ada suatu hal yang sangat prihatin sekali jika sepanjang setahun ini kita Allah dan hidup rohani kita tidak bertumbuh. Musa sejak dipanggil oleh Tuhan, boleh kata di dalam pelayanan terjadi namanya revitalisasi.
Selama 40 tahun dia ada di padang belantara atau di padang rumput, melihara ternak, membangun suatu keluarga. Saudara mungkin pengalaman-pengalaman dengan Allah yang berfirman, Allah yang berkarya dalam hidupnya itu hampir-hampir kecil sekali. Tapi kali ini boleh kata Allah mengupgrade hidup yang begitu rupa, sehingga dia boleh mengenal Allah itu secara personal. Ada personal relationship with God. Betul-betul dia mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan sekaligus dia juga menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Dua hal, saudara. Musa mengenal Tuhan secara personal. Allah berfirman kepada dia. Sekaligus Allah bekerja dan memakai hidupnya menjadi alatnya. Melalui Musa, pekerjaan Allah dinyatakan, saudara. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita perlu dalam hidup ini, kita boleh mengalami kehadiran Tuhan. Allah berbicara kepada kita, ada namanya encountering with God, pertemuan yang personal kita dengan Tuhan. Juga kita boleh merasakan, mengalami Allah bekerja di dalam kehidupan saudara untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan pekerjaannya. Dan makin hari kita boleh makin ada konfirmasi Tuhan. Tuhan memakai hidup saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, pada bagian ini kita akan melihat, di samping kita sudah berapa kali melihat dari bagaimana Allah bekerja, tapi kita akan lihat di bagaimana Musa makin hari makin bertumbuh di dalam confident dia, di orang yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita melihat ayat di dalam Keluaran pasal ke-10 ayat 21 sampai ayat 29. Itulah ke-9 gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadalah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah pada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah pada Tuhan. Sebelum kami sampai di sana, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Ya, setelah kita melihat ya, tulah ke-10 ini adalah tulah gelap ya. Ini menyatakan bahwa Allah Yahweh itu berdaulat atas dewa matahari, dewa Ra ya. Dan seringkali pada zaman itu saudara, Firaun itu dianggap sebagai penyataan dewa Ra. Jadi kita melihat
di dalam setiap tulah yang ada ini untuk menyatakan kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah atas ilah-ilah yang ada di Mesir. Maka kali ini tulah ini berkait dengan keberadaan Firaun sendiri sebagai penitisan atau sebagai dewa matahari, saudara. Nah, kita melihat, saudara, bagian ini, saudara, terjadi kegelapan di sekitar Mesir, kecuali di tempat orang Israel diam di situ. Itu tidak terjadi kegelapan. Kita melihat Allah kembali boleh menyatakan kedaulatannya kepada orang Israel, saudara. Tapi saudara, dalam bagian ini belum menyelesaikan masalah di mana Firaun mau mendengar perintah Tuhan dan mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Firaun waktu melihat adanya tulah gelap gulita ini, dia mulai memikirkan tetapi belum sungguh-sungguh. Dia berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing domba dan lembu sapi harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Saudara, Firaun masih menawar, boleh pergi tanpa membawa binatang. Bahkan binatang itu menjadi prasyarat untuk mereka beribadah, mempersembahkan korban. Artinya, saudara, Firaun masih kekeh dengan pendiriannya. Dia tidak mau mengizinkan orang Israel beribadah, atau tidak mengizinkan orang Israel keluar. Saudara, kalau mengizinkan orang Israel beserta binatangnya, beserta semua anak-anak, maka itu berarti mereka pergi tidak kembali, saudara. Bukannya sekedar beribadah kepada Allah, tapi kembali. Firaun tahu hal ini, saudara. Kalau dia pergi berarti, kalau beribadah, berarti saudara sudah lepas ketergantungannya kepada Mesir. Saudara, kita melihat selama mereka menyembah Firaun sebagai penguasa Mesir, hidup mereka di dalam kendali Firaun. Orang Israel itu di dalam kedaulatan atau sebagai milik daripada Firaun dan Mesir. Jadi pada waktu orang Israel pergi itu beribadah kepada Tuhan, berarti sebetulnya itu penyerahan pemilikan. Penyerahan pemilikan. Dulu dia menjadi milik daripada Firaun. Kalau Firaun itu mengizinkan mereka beribadah kepada Allah Yahweh, berarti penyerahan pemilikan. Bukannya sekedar pindah. Jadi saudara, itu menjadi keberatan daripada Firaun. Artinya, kalau dia mengizinkan orang Israel itu menyembah kepada Allah Yahweh, berarti mulai hari itu orang Israel bukan milik Firaun lagi. Kalau menyembah berarti dia ada penyerahan hidup sepenuhnya di dalam kendali kepada siapa disembah. Saudara kata Yesus Kristus dalam hidup kita, seringkali kita ini hanya menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, hanya secara simbolik. Kita masih mau mengendalikan hidup kita, mengendalikan sendiri hidup kita. Kita belum betul-betul menyerahkan hidup kita di dalam kendali Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Nah, hidup kita harusnya, kalau kita boleh kata beribadah kepada Tuhan, kita mau submit kepada Tuhan. Bukannya sekedar beribadah saja. Kadang-kadang orang waktu beribadah hari Minggu, ya hari Minggu ibadah. Itu pun tergantung saya suka atau nggak suka. Setelah hari Minggu, hidup kita di dalam kendali hidup kita sendiri. Saudara, pada waktu kita mau
menempatkan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita mulai hari itu bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mengendalikan, memimpin kehidupan saudara dan saya. Sesuai kata Yesus Kristus, selama mereka ada di Mesir, mereka tunduk kepada Mesir, tunduk kepada peraturan Mesir, dan mengerjakan sesuatu untuk kepentingan Mesir. Pada waktu mereka beribadah kepada Allah, berarti orang Israel dipanggil untuk tunduk kepada Tuhan dan mau mengabdi kepada Tuhan, sekaligus mau tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri lagi. Ini masalah pemilikan hidup. Orang Israel yang sebelum dimiliki oleh Firaun, sekarang Tuhan memanggil mereka untuk dimiliki oleh Tuhan. Nah, ini yang membuat Firaun itu sulit untuk melepaskan. Saudara, kemudian Firaun memanggil Musa serta berkata, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tapi apa jawab Musa? Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan, korban bakaran harus engkau berikan pada kami, supaya kami pun menyediakan untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak harus turut beserta kami. Satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil dan untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai ke sana. Saudara, Musa tidak mau menawar, boleh kata. Bahkan katakan, kamu harus memberikan juga korban-korban itu. Ini ada sesuatu beribadah kepada Tuhan berkait dengan adanya korban. Dan binatang yang ingin ditahan oleh Firaun ini supaya mereka nggak beribadah, saudara. Saudara, kadang-kadang kita melihat di dalam pikiran daripada Firaun, sebetulnya semua trik-triknya itu satu, supaya menghalangi orang Israel itu untuk menyembah Tuhan. Saudara, di dalam kita berjuang untuk konsentrasi menyembah Tuhan, iblis berbagai macam cara, saudara, bisa mengatur siasat begitu rupa, supaya kita fokusnya supaya nggak beribadah kepada Tuhan. Firaun modern, ilah-ilah modern hari ini dipakai oleh iblis untuk mengganggu, menghambat untuk orang beribadah kepada Tuhan. Minggu lalu saya membahas mengenai bagaimana Abraham. Saudara, dalam hidup kita ini tanpa sadar ada paganisme modern, kekafiran modern, yaitu kita menjadi orang yang tidak fokuslah kepada Tuhan. Kita fokus kepada sekuler dengan materialisme, dengan yang namanya konsumerisme, ya, atau kita terikat dengan berbagai macam kesibukan di dalam kita belanja, ya, kita keperluan sehari-hari, ya, kehidupannya makin sekuler, ya, itu masuk di dalam kehidupan manusia supaya manusia itu menggeser konsentrasi kepada Tuhan. Berbagai macam kepentingan bisa menggeser kita untuk membuat kita tuh tidak fokus kepada Tuhan. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, Firaun berbagai macam cara untuk menghalangi orang Israel itu beribadah kepada Tuhan. Nah, kita melihat, saudara, bagian ini, oke, semua boleh. Yang ini jangan. Jangan kau bawa ternak-ternak ini. Saudara, di dalam kita komitmen sama Tuhan, Tuhan tuh ingin kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan.
Tidak ada satu bagian hidup kita yang Tuhan tidak mau kita tidak serahkan. Bukan berarti lalu kita tuh tidak boleh melakukan banyak aktivitas dalam hidup ini. Tapi baik engkau makan atau minum, lakukanlah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, iblis menggoda kita dengan cara apa? Ya, kita kompromi sedikit lah. Iblis selalu menggoda bukan untuk melakukan sesuatu yang radikal. Iblis seringkali menggoda kita untuk melakukan yang kecil-kecil, dosa kecil-kecil. Nah, Tuhan ingin kita menyerahkan total. Iblis hanya menggoda kita hal yang kecil-kecil. Waktu Yesus ada di padang gurun dicobai, rubah batu ini jadi roti. Kecil-kecil sepertinya, ya. Seperti menggoda Adam dan Hawa untuk makan buah dilarang Tuhan. Makan aja kok. Makan kecil, itu indah, itu bagus. Iblis seringkali menggoda kita melakukan dosa yang kecil, hal yang sepele. Tapi di belakang yang sepele ini, untuk menghalangi kita itu datang kepada Tuhan, kita perlu waspada, kita perlu aware bagaimana iblis bisa menyusup sehingga kita kompromi dengan dosa-dosa tertentu dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, tetapi kita melihat saudara, Musa adalah orang yang setia. Setia untuk memperkatakan firman Tuhan. Sehingga saudara, Musa tetap bagaimana mengatakan apa yang Tuhan mau. Maka di sini katakan, kami harus pergi dan membawa korban. Kita melihat saudara, ayat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat Firaun itu tetap keras. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Saudara, kita melihat Firaun sudah tanda kutip tidak mau ketemu Musa lagi. Boleh kata dia sudah mengkeraskan hati. Dia sudah boleh kata melihat tingkah laku pada Musa ini menjadi orang yang radikal sekali, orang yang konsisten sekali. Dia menjadi boleh kata sudah nggak kuat menghadapi Musa, saudara. Lalu dia mengancam Musa, pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Artinya timbul niat jahat. Boleh kata dia sudah kalah, mau ketemu lagi, maka dia seperti sudah ingin menghabisi Musa. Saudara Yesus Kristus, kita melihat orang kadang-kadang saudara, waktu kepepet, sudah kehilangan akal sehat, bisa melakukan hal-hal yang nekat. Demikian juga saudara, Firaun itu sudah tidak bisa melawan Tuhan. Tuhan bagaimana memberikan tula-tula berkali-kali. Dia sudah give up. Nah, give up yang terakhir ini saudara, dia sudah punya pikiran yang jahat. Dia mau bunuh Musa. Kita melihat bagaimana sikap Musa saudara menghadapi ancaman ini. Tadi saya katakan Musa dalam proses dia menghadapi Firaun, Tuhan itu membentuk dia sehingga boleh kata nyalinya, keberanian itu berkembang, saudara. Dulu dia merasa minder, dia merasa takut, dia merasa tidak yakin. Tapi Tuhan mendidik dia lewat pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Confidence-nya muncul. Bukan self-confident, tapi God confident. Sehingga saudara Musa boleh mengatakan, tepat seperti ucapanmu, aku tidak akan melihat mukamu lagi. Saudara-saudara Yesus ini dibalik oleh Musa. Ya. Kalau firman mengatakan, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Tapi sudah Musa berani mengatakan, seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Artinya saudara, Musa itu sudah berani
confident penyertaan Tuhan. Dia bukan lagi orang yang lemah seperti dulu, takut-takut, sungkan-sungkan. Sekarang Tuhan melatih dia begitu rupa. Dia yakin sebagai orang diutus oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, dalam kehidupan saudara, harusnya kita makin hari makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan, dan makin meyakini kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Sehingga apa yang saudara lakukan bukan atas kemauanmu sendiri, bukan atas ide kita sendiri, tapi memang pikiran kehendak Tuhan engkau nyatakan dalam kehidupan kita, dan kita boleh ada keberanian. Keberanian karena percaya kepada Tuhan. Kita bukan menjadi orang yang penakut, tapi orang kita berani. Berani karena apa? Karena Tuhan itu menyertai kita. Saudara, ada istilah sederhana sekali. Ada dua istilah. Saudara coba pikirkan. Allah di pihak kita, atau kita yang di pihak Tuhan. Saudara, seringkali kita inginkan Tuhan itu di pihak kita, membela kita. Tuhan membela perkara-perkara kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Ini sepertinya positif dan baik, tapi perlu hati-hati, saudara. Waktu kita mengatakan Allah di pihak saya, akan menolong kita, akan menyelesaikan perkara kita, kita perlu berhati-hati, saudara. Kadang-kadang kita bisa jatuh, kita memperalah Tuhan. Kita meyakini Tuhan di pihak kita, tapi belum tentu Tuhan di pihak kita. Kita kadang-kadang bisa salah di dalam menginterpretasikan. Aspek lain, saudara, kalau kita di pihak Tuhan, artinya kita betul-betul mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita punya niat hati selalu mau di pihak Tuhan, saya percaya justru engkau akan mengalami Tuhan di pihak kita. Kalau kita sering mengatakan Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak kita, jangan-jangan kita hanya memperalah Tuhan saja. Tapi kita merindukan kita hidup kita di pihak Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya orang yang selalu memikirkan hidup di pihak Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan di pihak kita. Ini sesuatu yang paradoks sekali, saudara. Musa adalah orang yang di pihak Tuhan. Dia menjalankan kehendak Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Waktu dia berjalan di pihak Tuhan, dia timbul iman, keberanian, ketekunan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Allah menambahkan kekuatan kepada dia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita, kita selalu memikirkan bagaimana kita selalu ingin hidup menyenangkan Tuhan. Kita mau hidup di pihak Tuhan, di tengah-tengah mayoritas orang yang tidak peduli kepada Tuhan, orang yang mengabaikan Tuhan, orang tidak mengutamakan Tuhan, kita tetap mau di pihak Tuhan. Dan orang yang demikian, saudara, Allah akan menyatakan kehadirannya, campur tangannya. Saudara, pada waktu nanti kita membahas ya, bagaimana orang-orang Israel itu setelah sekian waktu dia itu bersungut-sungut sama Tuhan. Akhirnya, saudara, pada waktu Musa naik ke gunung untuk terima loh batu, Harun mengajak orang Israel itu membuat lembu emas. Lalu di situ kemarahan Tuhan itu dinyatakan kepada melalui Musa. Lalu Musa mengatakan, siapa yang di pihak Tuhan? Maka muncullah orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi itu hanya di pihak Tuhan. Mereka apa? Mereka membunuh orang-orang yang sudah memprovokasi menyembah berhala pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu
yang mati dan 3.000 orang. Artinya orang-orang Lewi adalah orang di pihak Tuhan, memperjuangkan ibadah yang sejati, tidak mengizinkan ada kekafiran atau penyembahan berhala. Ini orang di pihak Tuhan. Lalu dalam sejarah orang Israel, orang-orang Lewi itu dikenal sebagai orang yang khusus melayani Tuhan, orang yang ada di pihak Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, Musa adalah orang yang punya komitmen hidup di pihak Tuhan, hidup mau dipakai oleh Tuhan. Dan Allah benar menyatakan kehadirannya, menyatakan kebesarannya di dalam kehidupan dan pelayanan daripada Musa. Saudara, kita masuk pasal ke-11. Saudara. Firmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu ulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang hadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun pada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan sebuah pegawaimu akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah, kau akan seluruh rakyat yang akan mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun hingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ya, saudara, kita melihat ya, Tuhan terus berfirman kepada Musa. Saudara, kita melihat tanda seorang nabi. Istilah nabi kan juru bicara Allah. Juru bicara Allah itu tugasnya menyampaikan apa yang difirmankan kepada Tuhan. Nah, nabi itu juru bicara Allah. Dia hanya menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Ya, tidak menambahi, tidak mengurangi. Dan tanda nabi yang sejati, apa yang dikatakan atau nubuat yang disampaikan pasti terjadi. Saya ulangi lagi, saudara. Nabi adalah juru bicara Allah, tugasnya menyalurkan atau menyampaikan apa yang Tuhan bicara kepada Allah, mau bicara kepada orang. Dan di dalam surat Petrus katakan bahwa Roh Kudus menggerakkan para nabi ya, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan orang yang digerakkan Tuhan, apa yang disampaikan itu pasti terjadi. Dan orang yang nggak menaati pasti akan mendapatkan akibat yang negatif. Yang menaati akan mendapat akibat yang positif. Dan Musa adalah nabi yang sejati. Allah berfirman kepada dia,
Dia sampaikan firman Tuhan dengan setia, dan Allah mengkonfirmasikan apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh daripada Allah, sehingga apa yang disampaikan itu pasti terjadi. Saudara bisa bayangkan selama 10 tulah itu tidak ada satu pun yang meleset. Semua disampaikan dengan lugas, dan semua yang dinubuatkan itu terjadi. Ini tandanya nabi yang sejati. Saudara, kita melihat, saudara, Tuhan mengatakan kepada Musa kali ini, aku akan mendatangkan satu kali lagi tulah atas Firaun dan tanah Mesir. Jadi saudara, kalau sudah 9 kali, saudara, kita mengetahui kali pertama adanya air jadi darah, lalu katak muncul di Mesir, lalu nyamuk, itu satu kategori, air, katak, nyamuk. Lalu lalat pikat, kematian ternak, dan bara. Lalu hujan es, belalang, dan kegelapan. Dan sekarang ada satu hal lagi, yaitu anak sulungnya akan meninggal. Ya. Bukan hanya anak sulung saja, saudara, bukannya manusia, tapi ternak-ternak juga yang sulung itu meninggal. Saudara, saya coba berpikir sedikit kreatif, saudara. Kreatif yang masih terkontrol tentunya. Saudara, anak sulung. Jadi anak sulung itu ada, bisa dikatakan anak sulung yang belum menikah, saudara. Kalau anak sulung yang menikah, sudah menikah juga, mungkin Firaun anak sulung harus mati juga ya. Tapi anak-anak sulung artinya anak ya. Anak artinya belum menikah. Jadi anak yang paling besar itu meninggal. Itu tidak peduli anak-anak atau remaja atau pemuda. Tapi yang belum menikah harus meninggal dunia karena tulah ini. Ya, anak yang sulung, anak belum menikah ya. Jadi nggak peduli anak kecil atau anak besar, yang penting masih anak, bukan belum jadi orang tua atau belum menikah, ya. Mereka akan mati, saudara. Ini perkataan Tuhan, ya, akan mati. Ya, saudara, saudara Yesus Kristus, dan apabila ia membiarkan kau pergi, ia akan benar-benar akan mengusir kamu dari sini. Artinya saudara, Allah kadang secara progresif ya, memberikan tulah-tulah. Yang boleh kata mau tidak mau akhirnya Musa terus mengakui Tuhan. Ya. Diakui nggak diakui, dia harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang kita pelajari, saudara. Kita melihat Tuhan itu jarang ya hukumannya atau mujizatnya itu diulang-ulang, saudara. Ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, baik PL atau PB, jarang Allah itu mengulang. Ada 1 kali, 2 kali mungkin mengulang. Tapi hampir kata tidak ada yang diulang-ulang. Saudara, kita melihat, saudara, diulang-ulang itu artinya apa? Menjadi suatu terus-menerus, mujizatnya sama terus. Karena setiap mujizat Tuhan bukannya sekedar show force saja, ada tujuan tertentu di dalam melakukan mujizat. Ambil contoh, saudara, di dalam Tuhan Yesus selama ada pelayanan di Palestina, kita melihat Yesus membuat air jadi anggur cuma sekali aja, betul nggak? Sekali saja air jadi anggur. Kalau kita melihat ada yang mengulang, mungkin ada istilah Yesus merubah 5 roti dan 2 ikan, ada juga pernah mengubah untuk makan 5.000 orang. Cuma itu perlu diselidiki lagi. Lalu kalau kita melihat Yesus membangkitkan orang mati spektakuler, umpamanya seperti Lazarus. Satu kali, nggak setiap orang mati dibangkitkan. Memang ada anak janda yang bangkit, tapi boleh kata kasusnya, konteksnya itu beda. Jarang mengulang, sehingga Yesus menyembuhkan orang sakit pun
orang yang sudah 38 tahun lumpuh. Hanya satu kali itu saja. Tidak semua orang lumpuh di taman Betseba, di kolam Betseba itu sembuh semua. Tidak, saudara. Jadi Allah itu bukan melakukan mujizat kodian, itu enggak. Maka perlu kita hati-hati dalam hal ini, saudara. Saudara, kita melihat 10 tulah ini, saudara, diberikan kepada Mesir. Boleh kata nggak pernah terulang di dalam masa-masa sesudahnya. Ya, hanya kali itu saja, dengan konteks tertentu, dengan tujuan tertentu Allah melakukan suatu mujizat. Dan kita melihat, saudara, mujizat tidak membuat Firaun itu bertobat. Seringkali orang kalau ada mujizat pasti bertobat. Orang bisa bertobat tetap itu anugerah Tuhan. Ya. Sisi lain, saudara, kita melihat mujizat tidak memberikan suatu resep betul-betul. Lewat pengalaman mujizat itu orang itu bertumbuh rohani. Enggak. Kita melihat selama 40 tahun orang Israel di padang gurun, banyak alami mujizat, tapi iman mereka nggak tumbuh. Mereka sungut-sungut terus, nggak puas terus sama Tuhan. Jadi pengalaman mujizat itu tidak menjamin orang itu bertobat percaya Tuhan, atau tidak menjamin orang itu bertumbuh dalam kerohanian. Jika kalau orang banyak share tentang mujizat pengalaman hidup, kita jangan lalu identikan pasti orang itu dewasa rohaninya, hidupannya benar. Kita tanya, sejauh mana mereka itu mengenal firman Tuhan, sejauh mana mereka itu memiliki kehidupan yang sesuai firman Tuhan. Itu yang lebih mendasar. Pengenalan dari kehidupan yang diubah oleh Tuhan di landasan hidup rohani orang itu. Hidup rohani seseorang tidak tergantung berapa lama jadi orang Kristen, tapi tergantung di mana mereka tuh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Firaun berapa kali melihat mujizat Tuhan yang besar, yang spektakuler, tapi hatinya tetap keras, tidak percaya sama Tuhan. Sebaliknya Musa makin mengenal Tuhan, makin melihat mujizat Tuhan, dia makin dikonfirmasikan kehidupannya secara khusus. Dan ini sesuatu hal yang perlu kita pahami, saudara. Saudara, kita melihat, saudara, Tuhan mengatakan satu kali saja, saudara, Tuhan memberikan 10 tulah. Tuhan kadang-kadang ada suatu paket ya, untuk membuat suatu program ya, dan Tuhan ada suatu planning ya, bukan acak, ada maksud tujuan Tuhan tertentu. Nah, kali ini Tuhan katakan satu kali saja, satu ini lagi, sudah selesai. Orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kadang-kadang kita melihat kepanjang sabaran Tuhan. Kalau kita mengkeraskan hati, kita tidak mau bertobat, maka kadang-kadang tindakan Tuhan lebih lanjut itu bisa lebih dahsyat. Saudara, yang ayat kedua, baiklah katakan kepada bangsa ini supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas, perak kepada tetangganya, setiap perempuan dan para tetangganya juga. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di Mesir, di mana pegawai-pegawai Firaun tindih rakyat Mesir. Saudara, kita melihat, saudara, bangsa Israel sebelum keluar, Allah juga menyatakan Allah yang generous. Allah minta mereka pergi. Istilahnya kalau bahasa Jawa tuh disangoni. Pergi itu disangoni, bukan diusir, ditendang semau sendiri. Tuhan itu menyediakan semua kebutuhan orang Israel sebelum berangkat. Dengan cara gimana? Allah menggerakkan hati orang-orang Mesir untuk memberikan. Saudara, berarti sudah ada suatu proses. Orang-orang Mesir yang dulu itu diprovokasi, dikuasai oleh Firaun, tapi setelah melihat Tuhan yang luar biasa itu,
Sekaligus Allah menggerakkan sehingga orang Mesir itu bermurah hati. Lalu memberikan pemberian-pemberian kepada orang Israel sebelum mereka berangkat keluar dari tanah Mesir. Di sini saudara kita melihat Allah berdaulat untuk mengeraskan hati, sekaligus Allah yang menggerakkan orang bisa bermurah hati. Allah yang mengendalikan hati manusia. Kalau hati manusia keras, Allah berdaulat mengkeraskan. Tapi Allah juga melembutkan hati, ya. Sehingga orang-orang Mesir ini memberikan pemberian-pemberian, katakan emas, perak, ya. Lalu macam-macam yang lain, saudara. Sebenarnya Tuhan sudah memberitahu lebih dulu, ya, kepada Musa mengenai perkara ini, ya. Silakan membaca Keluaran pasal 3 ayat 19 sampai 22. Silakan. Tapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati pada bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudara, ini sudah dikatakan jauh-jauh sebelum Musa melakukan pekerjaan Tuhan. Kita melihat, saudara, Allah yang mengeraskan hati, Allah juga yang memberikan kemurahan hati kepada kita melalui orang-orang yang menurut kita sulit untuk bermurah hati. Allah yang mengendalikan hati manusia, saudara. Saudara, kita melihat orang Israel selama diperbudak di Mesir mungkin tidak mendapat hak yang harusnya mereka terima. Hak yang harusnya mereka terima. Tapi saudara, Allah yang sumber berkat itu, kalau kita sungguh-sungguh melayani atau mengerjakan sesuatu dengan setia dan bertanggung jawab, ada berkat Tuhan sendiri yang akan Tuhan siapkan untuk kita. Sudah kita melihat orang Israel sebelum keluar, Allah menggerakkan orang-orang Mesir untuk memberikan emas, perak, kain, dan lain sebagainya, saudara. Ini ada berkat Tuhan, saudara. Tuhan itu sumber berkat. Waktu kita menerima berkat Tuhan bukan hanya sekedar karena jasaku, karena hebatku, enggak. Karena Allah mau bermurah hati kepada siapa yang Dia mau bermurah hati. Jadi kita harus ingat sumber berkatnya Tuhan, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, dalam hidup kita seringkali kita lupa kepada Tuhan. Seperti 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan, 10 orang kusta disembuhkan. Yang bersyukur mengingat Tuhan hanya 1 orang, yaitu orang Samaria malah, yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu bisa dipercaya. Tuhan sudah jauh-jauh berkata kepada Musa, waktu keluar orang Mesir itu akan bermurah hati. Dan ini faktanya sekarang, mereka bermurah hati, saudara. Bahkan di sini kita lihat, lagi pula Musa adalah orang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai dan di mata rakyat Mesir. Saudara, di sini kita melihat waktu Tuhan memakai Musa, saudara. Sisi lain, saudara, kalau kita boleh dipakai Tuhan untuk anugerah Tuhan, lalu orang bisa respect kepada Musa, saudara. Saudara, kita mengetahui sebelum Musa melarikan diri dari Mesir ke belantara, saudara, Musa adalah pangeran. Pangeran
anak putri Firaun dengan pendidikan yang tinggi, tapi selama 40 tahun dia boleh kata sudah kehilangan segala-galanya. Boleh kata dia sudah kehilangan segala sesuatu kesempatan yang bagus. Tapi kita melihat saudara, setelah Tuhan memanggil ini, Tuhan pakai membentuk Musa. Musa menemukan kehidupannya kembali di situ. Musa dikatakan di dalam bagian ini saudara sangat terpandang di tanah Mesir, di mana pegawai-pegawainya Firaun dan di mata rakyat. Saudara, berarti ini ada suatu hal yang baru dalam kehidupan Musa. Musa sudah 40 tahun. Orang-orang yang dulu pernah melihat dia sudah lupa atau sudah mati kali. Tapi sekarang Musa boleh tampil sebagai pribadi. Pribadi orang boleh melihat ini the man of God, manusia Allah ini. Orang dipakai oleh Tuhan. Ini hamba Tuhan betul-betul dipakai oleh Tuhan, disertai dengan hikmat, firman, dan miracle, tanda-tanda keajaiban yang menyertai. Saudara Yesus Kristus, kita melihat Musa terpandang di tanah Mesir. Musa diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Tanda-tanda ajaib menyertai. Musa tampil menjadi wakil Tuhan. Firaun pun harus tunduk kepada Musa seperti tunduk kepada Tuhan. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita melihat Tuhan memakai Musa begitu luar biasa sekali. Bukan untuk menonjolkan diri, untuk mengkonfirmasikan bahwa Musa adalah utusan Tuhan. Di belakangnya figur daripada Kristus. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan lalu menyatakan suatu pekerjaan, yaitu menulai orang Mesir. Ya, di sini katakan saya akan bacakan ayat keempat sampai ayat 6. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir, maka tiap anak-anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di atas-atasnya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan dan semua seruan yang hebat di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, seperti yang tidak ada lagi. Ini saudara, semua anak ini mengerikan sekali saudara. Saudara, kita mengetahui wabah daripada COVID begitu mengerikan sekali. Saudara, ini lebih mengerikan sekali. Kenapa? Setiap keluarga pasti ada yang meninggal. Wah, itu mengerikan sekali saudara. Sampai anjing pun tidak berani menggonggong. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan kehadirannya sehingga membuat manusia itu gemetar menghadapi Tuhan. Allah yang dahsyat. Sisi lain saudara, Allah di dalam kemegahannya membuat orang itu mengagumi dia. Tapi Allah dalam kemuliaannya membuat manusia itu gemetar di depan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita kadang-kadang sudah terbiasa ya dengan Tuhan yang membesar, Tuhan yang mulia, tapi perasaan takut dan gentar kepada Tuhan itu makin menipis dalam kehidupan manusia. Sampai maut menghampiri, baru orang itu merasa gemetar, saudara. Saudara, iblis adalah orang pribadi yang satu hal yang boleh dicontoh, yaitu iblis itu gemetar sama Tuhan. Dia tahu Allah, percaya Allah, dia gemetar. Kita tuh kadang-kadang kurang punya kesadaran akan kebesaran Tuhan, membuat kita gemetar dan merendahkan diri di depan Tuhan. Orang-orang Mesir sudah waktu itu hampir dari raja sampai rakyat jelata gemetar. Gemetar kenapa? Ada hukuman Tuhan ditimpakan kepadanya.
Saudara, kita gemetar bukan karena kita takut dihukum. Kita gemetar karena kita menghormati Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu hal yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang Mesir. Allah yang dahsyat, yang buat manusia itu gemetar dan rendah hati di depan Tuhan. Saudara, ayat ke-7 dan ke-8. Tetapi kepada siapa juga orang Israel, seorang anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik manusia maupun binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku, sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Saudara, saya senang sekali melihat ini, saudara. Musa itu marah dengan kemarahan yang ilahi, kemarahan yang suci. Kemarahan bukan karena luapan emosi kedagingan, karena kemarahan menghormati Tuhan, saudara. Saudara, banyak orang marah karena tersinggung, karena harga diri, bukan marah menyala-nyala karena orang tidak menghormati Tuhan. Saudara, ada istilah marah kemarahan Tuhan. Kita cemburu dengan cemburu Tuhan. Musa boleh kata hati Tuhan itu ada dalam hatinya. Dia ada kemarahan yang suci, kemarahan yang kudus, kemarahan yang ada di pihak Tuhan. Ayat 9, berfirman Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengar kamu, supaya mujizat-mujizatku buat bertambah banyak di Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat di depan Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Saudara, kita melihat, saudara, Musa sampai suatu saat itu boleh kata timbul suatu kemarahan. Kemarahan bukan oleh karena dia itu emosi yang tidak terkendali, karena dia mewakili Tuhan. Di dalam perjalanan Musa ikut Tuhan, melayani Tuhan, makin hari pikiran dan perasaan Tuhan itu boleh kata mempengaruhi kehidupannya, sehingga dia ada pikiran dan perasaan Allah dalam kehidupannya. Sisi lain kita melihat Musa orang yang paling lemah lembut, orang yang paling tekun, orang yang paling rendah hati. Tapi aspek lain, saudara, Musa adalah punya karakter yang bisa marah, punya ketegasan rohani, punya suatu kematangan rohani. Kemarahannya karena mewakili kemarahan Tuhan. Dan itu hal-hal yang kita bisa melihat dalam kehidupan Musa. Musa lewat liku-liku kehidupan di dalam dia melayani Tuhan dan mengikut Tuhan, kita melihat Tuhan juga membentuk Musa. Makin hari juga orang boleh melihat keagungan karakter Musa, karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam melengkapi Musa menjadi seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi suatu kesaksian, sehingga orang melihat ini sungguh-sungguh nabi Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan, yang nabi Tuhan perkataan dapat dipercaya. Nabi Tuhan punya karakter yang anggun, karakter yang menyatakan karakter daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita bisa pelajari sepanjang tahun ini boleh juga membawa engkau boleh lebih mengenal Tuhan. Hati dan perasaan Tuhan juga bekerja mempengaruhi hati dan perasaan kita, sehingga hidup kita boleh menyatakan kehadiran Tuhan, menyatakan perkataan Tuhan, dan menyatakan kehidupan yang taat kepada Tuhan, sehingga lewat kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan boleh dijalankan.